permodalan memberi modal. Nasional, skupnya harus nasional, harus seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk membentuk masyarakat madani. Karena kami setiap minggu, minimal sekali seminggu, hadir di 60.250 desa dan kelurahan. Oh, luar biasa. Melayani 943.000 kelompok nasabah. Nasabah PNM sendiri itu 100% perempuan. Ibu-ibu prasejahtera. Ya, jadi saat bank konvensional mungkin tidak akan mau melirik si ibu-ibu ini karena memang kan nggak punya jaminan gitu ibu-ibu ini kan. Nah, PNM justru memberi modal tadi seperti Mas Arief bilang. Jaminan tanggung renteng atau kelompok. Ya kan? Nah, ini kenapa Mas? Kok negara sebegitu yakinnya pada akhirnya bisa mempertaruhkan mungkin jumlah uang yang tidak cukup dikit, ini banyak bisa dibilang, triliunan rupiah kepada ibu-ibu ini. Nah, itu seperti apa Mas? Yang dari kami sendiri, produk kami sendiri, kami punya produk namanya LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jadi kami membiayai koperasi, lembaga keuangan mikro di daerah. Kami harapkan ini jadi stimulus si LKM untuk bisa memonetisasi dana lokal untuk ya sambil menghimpun dana lokal supaya nggak dibawa ke Jakarta, nggak dibawa ke kota besar, digunakan di situ. Jadi, kami hadir di 60.250 desa. Kalau ibarat kata Koperasi Merah Putihnya itu rumahnya atau kendaraannya, ini penumpangnya udah ada. Sahabat Penjaga Harapan, kita berjumpa lagi di podcast Penjaga Harapan di mana kita berbicara tentang percakapan yang inspiratif tentang masa depan Indonesia. Dan bersama saya sekarang Roke Aswita, kita akan membahas bagaimana kekuatan ekonomi rakyat, khususnya perempuan. Ini bisa menjadi pondasi yang sangat penting dalam membangun bangsa yang nantinya lebih inklusif dan juga berkeadilan. Dan di tengah tantangan seperti keterbatasan akses keuangan hingga maraknya pinjaman online ilegal. Nah, bagaimana sih harapan tentang ekonomi tetap hidup, dan juga di hari ini kita akan menggali bagaimana harapan tersebut bisa dijaga dan diperkuat. Dan bersama saya sekarang sudah ada Bapak Arief Mulyadi selaku Direktur Utama Permodalan Nasional Madani atau PNM. Mas, apa kabar hari ini Mas Arief? Alhamdulillah. Baik, semangat ya? Insya Allah. Ya baik, kita saksikan podcast Penjaga Harapan selengkapnya. Baik, Mas Arief, bisa diceritakan dulu nggak sih, ini soalnya saya dapat kisi-kisi kalau dulu ini kan Mas Arief ini adalah bankir titipan katanya. Jadi merintis karir di PNM ini benar-benar dari bawah. Dari posisi account officer, betul Mas? Emang ada bankir titipan? Ini katanya kan gitu, tanda kutip ya Mas, gitu kan. Oh, maksudnya gimana saya menjalani kehidupan di PNM itu ya? Betul, dari posisi account officer turun langsung ke desa-desa nih Mas pada akhir 90-an silam ya. PNM berdiri 1 Juni 99. Jadi 27 tahun yang lalu. 27 tahun, itu bukan angka yang kecil untuk sebuah usia ya. Tahun yang lalu. Dan akhirnya, itulah perjalanan hidup saya, ya boleh dibilang hampir separuh hidup saya, jadi ketahuan udah tua ya. Hampir separuh hidup saya habiskan di PNM. 27 tahun. Dan sekarang menjadi Direktur Utama dari PNM. Kepleset jadi enggak seperti itu ya. Coba Mas ceritakan dulu gimana pengalamannya dari awal sampai akhirnya sekarang bisa seperti ini nih. Jadi pemimpin. Saya kalau cerita PNM itu sesuatu karena saya merasa saya dilahirkan, saya dibesarkan, saya belajar, saya bisa kenal banyak, saya bisa melihat banyak. Saya nggak bisa nafikan, saya nggak bisa pungkiri dari PNM. Dari PNM. 27 tahun yang lalu saya bergabung di PNM, pas saat PNM didirikan, saya adalah account officer pertama di PNM. Jadi kalau di saat itu ada 5 komisaris, 5 direksi,
Ya ada beberapa orang kadif dan kepala bagian jauh yang paling bawah, staf yang paling rendah lah istilahnya, itu muncul nama Arief Mulyadi Oke. dengan title Account Officer. Account Account officer. Officer. Nah, jadi ya buat pribadi saya, ya ini rumah saya, rumah saya, rumah saya. Jadi ya insya Allah secara pribadi saya nggak mau mengkhianati PNM lah. Tapi ada memori membekas gak sih dengan ibu-ibu dulu, Mas Arief Dulu kan? belum ibu-ibu kita dulu. Jadi awal itu eh, ini PNM ini kan didirikan sebagai pelaksanaan dari TAP MPR nomor 16 tahun 98. Ya. Itu tentang demokrasi ekonomi. Kalau demokratisasi ekonomi, kalau nggak salah. TAP MPR tahun 98. Kalau sekarang kita kenal dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Bagaimana afirmasi negara terhadap para pelaku usaha. Waktu itu namanya masih usaha kecil dan menengah. Karena membuktikan, kan ini pas masih krisis itu, tengah-tengah krisis kan Mbak Duke. Membuktikan bahwa UKM yang survive. UKM yang menjaga ekonomi negara pada saat itu, pada saat krisis. Sektor formal semua habis. Yep. Keuangan formal, perbankan, pasar modal yang baru kita mulai kan. Pasar modal kita baru mulai tahun 90-an juga. Era 90-an, 92, 91, 92. 98 baru lagi manis-manisnya, termasuk saya waktu melototin screen, tahu-tahu jatuh. Yang tetap jalan UKM. Nah, kan pahlawannya negara pada saat itu yang baru. Terbukti krisis 2008, COVID 2020. Siapa yang jadi penopang negara saat itu, khususnya di ekonomi? Pelaku UKM. Nah, balik ke pendirian PNM, nah salah satu bentuk afirmasi pemerintah, pelaksanaan dari TAP MPR nomor 16 tahun 98 itu, didirikanlah, diberi nama PT Permodalan Nasional Madani. Singkatnya, waktu itu singkatnya, diharapkan menjadi sebuah lembaga keuangan alternatif yang lebih fleksibel dari lembaga keuangan lainnya, dalam rangka mendukung dan mendorong pembangunan para pelaku usaha kecil menengah. Saat itu namanya, karena masih undang-undang nomor, pokoknya undang-undang tahun 95 lah, nomenklaturnya baru usaha kecil menengah, belum ada mikronya. Belum setelah seperti sekarang. Setelah 2008, undang-undang nomor 10 2008 baru ada menengahnya. Bentuknya kayak apa? Ya tadi, di tujuan pendirian perusahaannya, maksud dan tujuan pendirian PT PNM itu dalam rangka mendukung pembiayaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Saat itu masih ada dan koperasi serta jasa manajemen. Di ayat B-nya, dan kegiatan usaha lainnya yang mendukung kami. Ya, misinya, tugasnya berat sekali. Tapi karena kapasitas anggaran pemerintah saat itu masih kecil, kami hanya baru bisa diberi modal 300 miliar untuk melayani UKM se-Indonesia. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa kami lakukan di dasawarsa pertama. Dan kelahiran kami itu berbarengan dengan kelahiran Bank Ekspor Indonesia yang sekarang berubah jadi Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia. Kami didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 99. Tadi sama, maksud tujuannya diterakan di peraturan pemerintah tersebut dalam rangka pemberdayaan UKM dan termasuk kredit program dan jasa manajemen. Jasa manajemen jadi lebih luas. Gimana ya, itu? aktivitas pemberdayaan non pembiayaan, pemberdayaan non pembiayaannya. Ya,
ada misi yang kami emban dengan maksud dan tujuan pendirian itu harus nggak hanya pembiayaan, nggak hanya akses modal, tapi harus dengan aktivitas pemberdayaan. Namanya Permodalan Nasional Madani. Madani. Itu secara langsung yang beri nama karena saat itu zaman eranya Presiden B.J. Habibie ada di sini. Oh, ini pas tengah ya. B.J. Habibie. Dan kebetulan secara pribadi karena saya paling muda, paling kecil, jadi intens, termasuk intens dengan beliau. Permodalan memberi modal. Nasional, skupnya harus nasional, harus seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk membentuk masyarakat madani. Madani itu kalau dilihat di KBBI adalah masyarakat modern yang tertata, damai, sejahtera lah intinya gitu. Asal katanya sebetulnya dari bahasa Arab kan madani. Madani, betul. Mudun, modern. Modern. Mudun itu modern. Makanya ada perjanjian Madaniyah kalau dalam sejarah bagaimana heterogen dipersatukan dalam fakta Madaniyah itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, menurut beliau, yang beliau langsung, ya pada beberapa kesempatan sempat saya selalu diingatkan itu. Beliau tuh wafat September 2019, berarti saya sudah dirut. Saya ketemu terakhir setelah ulang tahun PNM. Ulang tahun PNM juga istimewa Mbak Nuke. Lahir 1 Juni 1999, persis dengan tanggal lahirnya Pancasila. Coba. Luar biasa ya. Nggak ada yang kebetulan katanya di dunia. Betul. Jadi berkesinambungan menjadi wadah yang memang memang ya ini kan kristalisasi budaya dan tujuan negara nih, ideologi kita Pancasila. Jadi seolah-olah ada pesan khusus buat kami. Hey, insan PNM, kalian harus mewujudkan ini nih ya. Keadilan sosial, persatuan. Pancasila semua ada di Pancasila ada. Makanya beban PNM tadi Bapak bilang, Mas Arief bilang berat. Tapi kita sesuai kemampuan. Nah, pesan beliau yang terus kami laksanakan sampai hari ini, bahwa untuk membentuk masyarakat madani itu, dengan diawali dengan pemberian modal, tidak hanya modal finansial, nggak cukup. Jadi harus 3 modal. Apa aja? Modal finansial, modal intelektual, khususnya untuk UKM kan ini, dan modal sosial. Insya Allah ketiga modal itu saat ini di tahun kami ke-27 ini sudah bisa kami formulasikan dalam aktivitas pembiayaan dan pemberdayaan kami. Nah, menarik kata-kata memberi bantuan dan memberdayakan. Ini perbedaan yang paling mendasar menurut Mas Arief apa? Soalnya saya tadi berkali-kali mendengar ada bantuan, memberdayakan. Pemberdayaan itu kan salah satu bentuk bantuan, salah satu bentuk aktivitas bantuan. Bantuan kan bisa bentuk materi, imateri, bisa bentuk modal, atau bentuk modal lainnya. Makanya kami memberikan 3 modal itu. Karena menurut beliau, ini founding father kami, nggak cukup UMKM itu hanya diberi modal finansial. Harus ada modal intelektual. Bentuknya apa? Pelatihan, upgrading, dan kemampuan mereka mengelola usaha dan berproduksi. Kemudian informasi juga itu kan masuk modal intelektual, akses ya, dia menuju untuk nantinya yang Mbak Nuke lakukan. Tadi kan Mbak Nuke cerita sebagai pengurus Kadin membantu akses dan informasi. Nah, yang ketiga modal sosial. Ini adalah nilai luhur budaya bangsa yang kadang kita lupa, gotong royong. Betul. Pesan beliau gitu, kerjasama. Gotong royong, kerjasama. Dan salah satu pesan beliau, di luar 3 modal ini, persyaratan untuk membentuk masyarakat madani adalah heterogen. Jadi keragaman itu bukan masalah. Keragaman itu bukan menjadi isu untuk menghambat atau memecah,
tapi menjadi kekayaan yang bisa saling dukung. Heterogen, baik heterogen budaya, heterogen agama, keimanan, heterogen apa? Heterogen etos dan cara kerja yang semua umumnya disesuaikan dengan kondisi alam. Alhamdulillah. Ya, puji syukur, puji Tuhan saat ini PNM sudah bisa memenuhi heterogenitas itu. Karena kami setiap minggu, minimal sekali seminggu, hadir di 60.250 desa dan kelurahan. Oh, luar biasa. Melayani 943.000 kelompok nasabah. Luar biasa. Ada 706 bahasa daerah yang kadang-kadang digunakan oleh adik-adik kami, bahasa kami, account officer dalam berinteraksi dengan 943.000 kelompok. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, Itu slogannya heterogen. heterogen. Yang kedua menurut beliau, menurut Pak Habibie, harus luas. Iya. Kayak tadi, coverage kami sudah di 60.250 desa kelurahan, di 6.600 kecamatan dari 7.400 sekian kecamatan di Indonesia. Nah, ini yang menarik. Nasabah PNM sendiri itu 100% perempuan. Ibu-ibu prasejahtera. Ya, jadi saat bank konvensional mungkin tidak akan mau melirik si ibu-ibu ini karena memang kan nggak punya jaminan gitu ibu-ibu ini kan. Nah, PNM justru memberi modal tadi seperti Mas Arief bilang. Jaminan tanggung renteng atau kelompok. Ya kan? Nah, ini kenapa Mas? Kok negara sebegitu yakinnya pada akhirnya bisa mempertaruhkan mungkin jumlah uang yang tidak cukup dikit, ini banyak bisa dibilang, triliunan rupiah kepada ibu-ibu ini. Nah, itu seperti apa Mas Arief? Jadi gini, kami punya 2 line produk ya, kalau boleh dibilang produk pembiayaan, produk bisnis itu 2. Satu untuk ultramikro namanya PNM Mekar. Per hari ini menduduki proporsi 97% dari bisnis kami. Nah, sisanya yang mikro itu namanya ULAM, unit layanan modal mikro, hanya 3%. Komposisinya sekarang terbalik, 93% Mekar, 7% yang ULAM. Nah, kalau yang ULAM kita luncurkan transformasi pertama PNM di tahun 2008. Jadi sebelumnya satu dasawarsa awal, setelah dapat penugasan sebagai lembaga keuangan alternatif, kami tutir. Karena modalnya kecil, jaringannya belum banyak, kita tutir. Pokoknya target kami waktu itu hanya mendorong monetisasi lokal dalam rangka mendukung akselerasi aktivitas ekonomi daerah-daerah. Jadi kami hanya memberikan pembiayaan kalau yang penugasan dari negara dari XKLBI, kredit program itu lewat Bank Umum sama BPR. Nah, kalau yang dari kami sendiri, produk kami sendiri, kami punya produk namanya LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jadi kami membiayai koperasi, lembaga keuangan mikro di daerah. Kami harapkan ini jadi stimulus si LKM untuk bisa memonetisasi dana lokal untuk ya sambil menghimpun dana lokal supaya nggak dibawa ke Jakarta, nggak dibawa ke kota besar, digunakan di situ. Jadi kami dorong ke situ. 10 tahun ternyata perlu. Karena kredit programnya sudah selesai, kami harus transformasi. Muncullah tadi yang ULAM di 2008. Jadi ada direct financing. Kami langsung ke pelaku UKM. Tapi juga belum terlalu besar selama 10 tahun. Baru 2016 kami luncurkan lagi namanya produk PNM Mekar ini. Mekar, baik. Ya, kalau dari sisi bisnis Mbak Duke, ini selain concern pemerintah harus ada effort atau upaya lebih untuk bisa menurunkan kemiskinan, selain dari bansos-bansos yang memenuhi kebutuhan utamanya dia, kan bisa didorong, didukung dengan stimulus untuk masyarakat miskin bisa mengaktualisasikan kemampuan produktifnya. Sebetulnya kan semua orang punya itu. Punya itu. Betul. Hanya
nggak ada, mungkin modal finansial juga nomor sekian sebetulnya. Nggak Iya. penting tidak jadi nomor satu, tapi tidak tidak ada suatu gerakan yang bisa menstimulus mereka, ya kan? Mendorong Mendorong mereka mereka, untuk produktif, yes, untuk melakukan upaya produktif, produktif, menimbulkan kreativitasnya kreativitas dan mereka. sebagainya. Nah, kebetulan pada saat dasawarsa pertama kami membantu LKMS, ini kami melihat karena banyak nasabah kami yang dari koperasi perempuan Oke. yang sebetulnya kalau orang bicara pembiayaan kelompok perempuan itu yang top kan Grameen Bank Hmm, yang Bangladesh. yep. Yang sebetulnya pendiri Grameen Bank sendiri Profesor Muhammad Yunus itu belajarnya dan juga sebagai disertasi doktoralnya, PhD-nya itu belajar dari koperasi wanita di Jawa Timur. Malah dia belajar dari Belajar koperasi dari Jawa Timur, Jawa Timur di-cloning, dibawa ke ke Bangladesh Bangladesh. sehingga lahirlah Grameen Bank ini. Malah jadi dia yang Jadi lebih besar. besar, betul. Berangkat dari situ, satu memenuhi tugas pemerintah, kedua PNM sebagai perseroan juga harus mentransform diri, berinovasi dan sebagainya. Kami harus cari ceruk yang tidak banyak pemain di situ. Emang Oh, challenging betul. sih Yes, mengkombinasikan betul. tugas Betul. dengan tujuan bisnis nih. PNM kan harus Betul. sustain. Pemainnya belum banyak di sini. Ya tadi koperasi-koperasi banyak bersifat lokal, tidak nasional. Ada beberapa pemain lah, pemain besar. Saat ini malah sudah banyak meningkat. Kami porsinya sekarang 64% lah dari market Menarik share. tadi bilang koperasi-koperasi di daerah. Gimana dengan nantinya kita tahu ada wacana koperasi merah putih? Akankah jadi Saya pikir itu nggak. Kalau daya saya saing ini atau kan terganggu? program pemerintah, nggak akan ada nggak akan ada overlapping dan sebagainya. Cuman masalahnya bagaimana dikoordinasikan dengan Nah, baik itu kan, dia. supaya tidak terjadi persaingan. Karena lebih banyak ke produksi kan kalau koperasi merah Merah putih. putih. Nah, justru macam kami, nasabah kami, kalau sudah jadi bisa jadi bagian dari Koperasi koperasi merah merah putih. putih. Berarti akan bersinergi bersama. Pada saatnya semua negara ini, presiden Harusnya. kita, Pak Prabowo, arahnya kan semua sinergi kolaborasi, baik di kelembagaannya, Baik. kementeriannya maupun masyarakat. Satu lagi bicara kaitannya ke situ. Kami hadir di 60.250 desa. Kalau ibarat kata koperasi merah putihnya itu rumahnya atau kendaraannya, ini penumpangnya udah ada. Fondasinya sudah ada. Bukan fondasi, penumpangnya. Penumpangnya, betul-betul. Baik konsumen, pemasok atau produsen. Ah, ini menarik lagi. Karena tadi seperti yang kita flashback sedikit. Mas Arief bilang kalau PNM tidak hanya memberi modal finansial, tapi modal juga sosial dan intelektual, pendampingan. Heeh. Ini bagaimana proses Nah, ini proses pendekatan cuci otak bersama ibu-ibu itu? formulasi kami lakukan di situ. Yang tadinya mungkin ibu-ibu itu Tadi kan kan nggak pede. saya sampaikan, kenapa PNM Mekar kami luncurkan. Ya utamanya ini tugas negara. Harus ada bentuk kegiatan negara. Kami kan BUMN, Ya, bagian dari ya, negara juga. betul. Harus ada kegiatan negara yang ya lebih inovatif dalam menurunkan angka kemiskinan. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita membantu masyarakat bawah, khususnya nasabah kami itu 100% desil 1 sampai 4. Jadi kategorinya miskin ekstrim, kebayang nggak? Miskin dan rentan miskin. Tadi seperti kita boleh mungkin Desil 1 sampai di 4. belakang apa ciri khasnya dari Pokoknya kalau ada penerima kejadian masyarakat miskin itu ada hubungannya sama PNM. Tadi. Nah, ini kan harus kami formulasikan dalam suatu proses model yang bisa tadi mengakomodir dan melaksanakan tugas negara, menurunkan kemiskinan, memintarkan masyarakat, tapi sebagai entitas bisnis, sebagai perseroan, resikonya terkendali dan tertata, ada profit. Ya walaupun tidak terlalu besar untuk menjaga sustainability PNM. Betul. Itu kami formulasikan semua. Jadi
Pembiayaan ya sudahlah, wajar lah. Itu, Semua orang udah paham lah gimana caranya, mau dibayar langsung, mau diangsur atau apa. Tapi kami modify, kita sesuaikan dengan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang bawah tadi. Angsurannya mingguan. Kalau lembaga lembaga keuangan formal nggak ada angsuran mingguan. Ya itu ya yang ada mingguan cuma rentenir sama keluarga lah. Berarti ini bisa dibilang proses cuci otak buat ibu-ibu ya? Termasuk karena kalau saya boleh simpulkan, aktivitas kami itu mungkin lebih besar di aspek pemberdayaannya. Pendampingan ya. Kedua, ini bagian dari mitigasi risiko. Kami kelompokkan. Masyarakat bawah itu, Mbak Nuko, faktanya confidennya rendah. Iya, makanya tadi aku bilang. Bahkan ada blok mental. Betul. Ini masih banyak sekarang. Dan kami rasakan di bawah. Kalau punya anak, si orang tua pasti ngomong, "Nak, jangan mimpi jadi orang sejahtera, jadi orang kaya. Kita orang miskin. Orang tuamu ini, aku ini orang miskin. Nah, itu dia blok mental. Nenek kakekmu miskin. Nenek kakek buyutmu miskin." Nah, berangkat dari situ kan pasti kepercayaan dirinya rendah. Sudah tidak ada. Kami kelompokkan. Supaya ada confident. Padahal apa? Bagian dari formulasi mengelola bisnis pembiayaan yang baik. Dengan kelompok itu kami nggak perlu datengin satu-satu, datengin kelompok. Yang tadi saya bilang, ada 943.000 kelompok di 60.250 desa kelurahan. Kalau satu-satu, per hari ini ada 16,2 juta nasabah. Kalau seminggu dibagi 4 hari, berapa sih kemampuan karyawan bisa nemuin? Kita kelompokkan 10 sampai 30. Tapi dalam kelompok itu ada bonding yang terbangun. Dari sisi confident-nya ya, saling menyemangati. Ada transfer knowledge, ada transfer informasi. Selain yang kami berikan stimulus dari luar, sesama mereka ada. Jadi belajar dengan sendirinya, adaptasinya ada. Betul. Bahkan ada unsur paksa yang kalau saya buka rahasia dapur ini, nanti ada kaitannya ke bisnis kami lagi. Ada unsur paksa, pasti kan terbangun nih. Ya mohon maaf, ini kami sekarang ngelola per hari ini 16,2 juta emak-emak yang kata orang ras terkuat di dunia. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Saya gak ada lawan. Saya gak ada lawan. Mama udah klaster nomor 1 udah. Itu yang biasanya kalau sendiri atau cuma berdua bertiga. Percakapannya kalau pomeonya ya, mohon maaf ya, ini pada angle laki-laki kali ya. Pokoknya nggak produktif lah, lebih banyak gibah sama ngomongin orang. Tapi giliran bareng-bareng bisa bareng-bareng bersatu. karena sedang ada upaya bersama yang dilakukan. Pembicaraan produktif. Laku berapa? Nah, tapi ada menarik masalah nih. nggak bahan bakunya? Betul. Ada masalah nggak bikinnya apa? Tolong dong, saya butuh bahan baku ini, nggak ada, situ ada bagi dulu. Ini lagi. Nah, kami tambahkan unsur paksa. Ibu-ibu, kita mau kasih pembiayaan, tapi kalau ada teman anggota ibu yang nggak bisa, minggu itu nggak bisa memenuhi kewajibannya kepada PNM, tolong talangin ya. Namanya tanggung renteng. Tanggung renteng. Iya, betul. Dari sisi bisnisnya PNM, nggak ada masalah. Yang orang bilang NPL dan sebagainya karena tentang situ. Tapi ini ada unsur paksa yang memang kami desain, kami paksa untuk menghidupkan kembali nilai luhur budaya bangsa yang gotong royong itu, mau membantu temennya. Yang satu belum bisa, akhirnya mau nalangin. Ya nanti belakang hari diganti. Itu ada kewajiban juga. Ada kewajiban. Iya dong. Itu satu. Itu kan embedded dengan ini kami mengelola resiko pembiayaan. Satu. Dari sisi produktivitinya tadi. Ya misalnya tadi ada yang nggak bisa menuhin.
Sekali ditalangin, 2 kali ditalangin, Tapi 3 pernah kali. ada masalah Is seperti itu? banyak. Itu Orang sudah dipastikan nih. seminggu itu paling tidak ada 1 juta pertemuan kok. Pasti ada. Enggak, saya mau bayangkan mama minjemin yang satu, mama yang lain, ganti dong gitu. Pasti Nah, muncul pertanyaan. nah Kenapa sih lo? Kok harus gue tanggung mulu? tapi nggak diganti-ganti, uang yang kemarin Bukan nggak ganti. gak diganti. Dari awal pasti baru 2 kali, 3 kali pasti muncul pertanyaan ini. Kenapa Iya. sih kok nggak Minjem ini terus. nggak bisa menuhin kewajiban? Aku bikin tapi nggak laku. Nah itu gimana? Ya udah titip ke aku. Hasil penelitian kami paling tidak muncul leadership akar rumput dari ketua kelompok, karena kami susun nih organisasi kelompoknya bukan kelompok lepas, ada ketua kelompok, ada ketua subkelompok. Muncul leadership terlihat akar rumput ya, di gimana nih? dia yang ngatur. Oke. Ah, Bu, misalnya yang nggak mampu Bu Aminah, Bu Siti, kayaknya cepet banget siang-siang udah habis dagangannya. Titipin deh dagangannya Bu Aminah. Tapi Ada sinergi usaha. tapi nanti terselesaikan masalah. Sebagian besar seperti Selesai. itu. Nah, nilai lebih besar yang kita bisa peroleh nanti dari bawah, mereka sudah membentuk. Harapan kami ke depan nanti ada usaha bersama yang bisa dilakukan. Bisa oleh bisnis bareng deh bisnis ya. bareng. Gitu, Kami bikin sudah mulai apa. menginisiasi itu. Ya deh, kan sekarang kita bebasin dia ngelakuin usaha apapun. Jadi tingkat productivity, kemajuannya juga nggak kekontrol. Karena catatan kami ini orang miskin kok. Kegiatan usahanya hanya usaha subsisten, nambelin antara peningkatan biaya hidup dan pendapatan. Kalau dulu mau makan tinggal metik, sekarang beda makan hal. ikan tinggal, sekarang semua harus beli. Mau masak, mau mandi tinggal nimba atau ngambil dari sekarang sungai. harus Kalau sekarang harus bayar. colok listrik, ada token listrik, ada apa. Nah, subsisten jadi cuma memenuhi leg ini di satu situ. Tapi ke depan kami sudah mulai arahkan, tapi tentunya dengan mempertimbangkan resiko bisnis juga, karena kami bukan lembaga sosial nih. Hari ini kami PNM punya kreditur 46 bank, sumber dana kami itu komersial semua. Oh iya. Komersial. Oh, keren. Jadi bukan ini 46 Iya. bank. Terus di pasar modal sekitar 26%, ada 7% pinjaman pemerintah. Itu nanti akan muncul usaha bersama. Pelan-pelan kita bantuin nanti bikinin misalnya usaha ternak puyuh. Satu kelompok 2.000 ekor. 2.000 ekor kan berarti dibagi 10 atau 30. Cukup. Kalau misalnya 2.000 ekor biayanya sampai bisa produksi 17,5 misalnya. Satu nasabah, satu kelompok, hutangnya cuma 1,75 juta. Nah, ini berbicara hutang, Mas Arief, menarik sekali. Nggak bisa kita pungkiri bahwa pinjaman online ilegal ataupun rentenir ini masih menjadi favoritnya ibu-ibu juga, ya kan? Bukan hanya ibu-ibu, mungkin sampai kalangan Gen Z dan lain-lain saja memakai. Nah, ini ada kekhawatiran nggak dari PNM? Karena fenomena ini tidak bisa dipungkiri. Syarat-syaratnya mudah, waktunya cepat untuk pencairan. Nah, mungkin tadi tuh masalah-masalah di ibu-ibu yang mungkin tidak punya dana atau barangnya tidak laku. Mau tidak mau untuk membayar mingguan, ya udah deh, pinjol aja deh. Toh foto dengan KTP udah langsung cair. Nah, itu gimana fenomena itu, Mas? Kalau ya semua perubahan eksternal, semua perubahan lingkungan pasti jadi perhatian kami. Betul. Karena kami harus jaga bisnis kami. Tapi secara faktual sih ada sebagian nasabah kami yang overlapping dengan pinjol itu, cuman banyak yang enggak, karena lebih banyak di rural. Boro-boro mau pinjol, handphone nggak punya. Aduh. Kalau kita berbicara miskin yang paling Ekstrim, bawah ekstrim, miskin dan baru rentan handphone ini punya ya gimana mau pinjol. Satu. Kedua, pinjol ini lebih banyak kan konsumtif. Kalau kami kan wajib untuk produktif usaha. Nah, ya
walaupun kami tidak boleh dalam zona nyaman, relatively dari behavior nasabah kami yang sedang kami tangani saat ini, tingkat konsumtifnya masih belum tinggi. Tapi kami harus mensikapi juga nih, jangan-jangan nanti tambah pendapatan dia juga Nah, itu muncul maksudku konsumtif, tadi. terus Karena jadi ngambil ke ya, pinjol. di awal mungkin dia belum punya Belum, modal. Nah, ini masuk ke bulan pertama, kedua mungkin sudah bisa udah mulai beli mendapatkan, handphone, bisa beli handphone. terus ngebayanginnya yang tadinya cuma beli bedak pengen beli skincare, jadi minjam ke pinjol. Nah, itu berangkat fenomena dari itu. situ kami sangat intens bekerja sama dengan OJK dalam meliterasi. Ada banyak program, ada program cantik, program apa kami edukasi dan literasi. Karena kami punya kendaraan, punya medianya, pertemuan kelompok mingguan. Oh, yang tadi Mas Arief bilang di awal. Setiap minggu diingetin aja, Bu, hati-hati ya. Ibu minjem 500.000 itu kalau nggak dibayar nggak apa bisa jadi 5 juta. Bunga. Termasuk yang ilegal. Nah, itu. Jadi kami siapkan didukung OJK. Ini yang legal, yang di luar ini jangan coba-coba diambil gitu. Kalau kepepet mau ngambil pun jangan coba-coba diambil. Nah, kalau misalkan akhirnya PNM menemukan ya ada beberapa kasus emak-emak ini terjerat pinjaman online. Apa yang PNM membantu gimana caranya? Atau memberikan masukan atau ada pinjaman lagi kah khusus buat si emak-emak tersebut? Ya, agak susah, itu balik lagi ke karakter sih. Itu Kalau dia. masih sedikit dari lewat pertemuan mingguan itu, ini yang tadi karena kami built in antara aktivitas pemberdayaan dengan mitigasi resiko yang kami lakukan, itu pasti akan diingatkan oleh teman-temannya. Jangan minjem-minjem, nanti nggak bisa bayar PNM, nggak bisa bayar itu, kita yang nalangin. Ada social control. Oke. Walaupun kami tidak 24 jam, hanya seminggu sekali. Tapi PNM tetap bertemu nasabah, ada social control dari. Bahkan emak-emak loh, ras terkuat. Ada social punishment. Oh iya, Ada social punishment. contohnya Mas Loh, Arief. dimusuhin sama temennya sekelompok. Sanksi sosial itu lebih Sanksi berat. sosial Iya, itu lebih berat, betul. Jadi ya ada upaya preventif dan preemptif kami yang kami lakukan lewat rekayasa sosial dalam pembentukan Sanksi kelompok. sosial, digibahin. Oh, kalau Itu udah udah pasti ya? yang biasanya minjem sepeda atau minjem motor gampang nggak dikasih, repot. Wah, itu lebih sulit itu. Nah, Jadi itu salah satu. Cuman di luar itu tadi kami bersama OJK intens melakukan literasi dan edukasi. Ya, buat apa sih hal-hal itu udah lah, nggak usah, kita udah cukup di sampaikan. PNM Udah cukup saja. lah ini ya. Iya, nggak usah nambah-nambah beban lagi Nggak usah deh. nambah beban. Hidup ini udah berat. Curcol jadinya. Nah, ini ada beberapa kritikus yang membandingkan jadinya Mas Arief. Kenapa sih katanya bunga mekar tuh nggak semurah kredit usaha rakyat? Ini bisa dijelaskan nggak dengan tegas ke publik? Maksudnya seperti apa tadi pembinaan mingguan dan sebenarnya yang ditanggung PNM tuh yang tidak pernah dilakukan oleh bank atau aplikasi pinjol manapun Ya. seperti apa? Jadi gini, ya tetap sih saya yakin saya dan seluruh insan PNM, sekarang ada 72.000 Manu ke insan PNM tuh keluarga besar kami, karyawannya itu sama. Kalau bisa bunga kami semurah-murahnya. Tapi faktanya dari sisi kami ya tadi, sumber dana kami, dana komersial semua. Dari Kami bank harus bayar, itu muncul cost of fund. Tadi ada 46 bank, ada obligasi yang kami terbitkan, yang terakhir Orange Bond aja 16 triliun itu obligasi. Obligasi pertama di Indonesia, Orange, dan sukuk Orange pertama di dunia. Bangga kan ngurusin orang miskin bisa jadi volunteer. Atau ada itu. Kedua, biaya kami yang tadi setiap minggu kami Cicilan lakukan. itu ya? Ini Iya. selain dari pemberdayaan, ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara ke situ. Tapi anehnya ibu-ibu ini, mama ini disiplin ya? Sebetulnya nggak masalah. Kalau kami perlakukan mereka seperti lembaga keuangan lain, Bu, kalau mau bayar datang ke ATM kalau ibu punya ATM, atau datang ke agen laku pandai, atau datang ke kantor unit atau kantor cabang, misalnya banknya atau lembaga pembiayaan. Mbak Nuko bayangin nggak?
Kalau yang kami layani itu bahkan ada AO kami itu harus nginep. Keluar dari kantor unit itu ke titik kumpul bisa 2 jam. Ojeknya Sejauh 200.000. Mana Hanya mungkin? untuk ngangsur 75.000, Ya dia nggak harus akan ada yang berongkos mau. pulang pergi 400.000. Gak ada yang mau lah. Mendingan gue nggak ngutang. Lebih keluar kosnya Jadi lebih kalau besar. kami nggak hadir ke situ, siapa yang membantu mereka? Ya, ya. Makanya kami punya ongkos lebih karena kami harus datengin. Karena kita Dari jemput ini bola. dari aspek Ya, kami, ya, dari ya. aspek kami. Tapi dari aspek nasabah nggak memberatkan kok buat mereka. Angsurannya mingguan. Nggak ada biaya asuransi, biaya administrasi, semua hanya dari angsuran itu. Makanya ini salah narasi nih. Terus terang kita sebut bunga karena dari besaran angsuran. Kan Padahal itu sengaja dulu Mas gitu. padahal itu terkandung biaya layanan, biaya Jadi servis, include ya, include. asuransi jiwa dan sebagainya. Dan kami ya mohon maaf kalau salah berkesimpulan, masih affordable kok buat mereka. Misalnya let's say 17%. Marginnya nasi uduk itu sehari itu bisa 50-70%. Iya. Iya. Dari usaha Modal 200.000 dia jual bisa dapat ya berapa taruhlah kalau di porsi bawah lah 10.000 ya, Iya. 10.000 100 porsi atau apa udah berlipat-lipat dari modal dia. Makanya mereka disiplin ya. Ya tapi ini tidak mengurangi effort kami untuk menurunkan. Makanya salah satunya kalau biayanya kami tidak bisa hindari, kami coba efektif dan efisienkan. Makanya 5 tahun terakhir ini kami coba mendigitalisasi supaya efisien. Bukan di nasabahnya harus digital karena handphonenya kan punya Nggak kan. ada, iya. Di kaminya. Di PNM Sehingga ya berarti. paperless, terus dari mitigasi resiko tetap kita bisa pakai biometrik, pakai apa untuk pengamanan. Ada dukungan dari Dukcapil dengan NIK dan sebagainya. Itu efisien. Itu kami turunkan. Secara organik kami turunkan bunga. Oh iya. Jadi kalau dia sudah ya rata-rata average tahun ketiga plafonnya naik turun sekian. Karena unit cost kami juga udah mulai turun kan. Fair, kita turunkan bunga mereka. Dan ini bagian dari edukasi. Bu, kalau ibu disiplin, usahanya bagus, lancar, selalu hadir dalam pertemuan, plafon ibu kita tambahkan, bunganya, angsurannya bisa lebih murah. Karena mereka nggak pernah nanya bunganya berapa. Coba di 16 juta, 16,2 juta itu di apa? Iya ya. Di sensus. Ibu tahu nggak bunga ibu berapa? Nggak Dan tahu. ibu kepengen bunga ibu berapa? Nggak tahu. Yang penting saya masih dapat pendapatan, untung bahasa mereka, dan masih sanggup bayar. Oke. Nah, Dan kami nggak bisa semena-mena, kan kami diawasi regulator juga. tapi mereka tetap bisa mengakses dengan fasilitas bank yang lebih besar ya Kenapa? untuk ibu-ibu ini. Ya tadi. Untuk lulus, misalkan mereka sudah lulus dari Ini Mekar. 4 tahun ini aja kami sudah mewisuda 2.400.000 nasabah kami menjadi nasabah. Oh, banyak. Ya karena kami dalam satu grup holding ultramikro, induk kami BRI naik ke Pegadaian, kakak kami atau ke BRI. Sudah 2.400.000. 2.400.000. 2.400.000. Mama. Emak-emak jadi nasabah bank. Yang tadinya belum layak jadi nasabah bank. Sekarang sudah layak. Sudah. Karena kalau bank mau kasih pinjaman ke nasabah, kan mengukur berapa kemampuan bayar dia. Iya. Dan dia bisa balikin nggak. Kalau PNM, tutup mata soal itu. Karena Bahkan dia lagi minus. Kita kasih uang. nggak ada anggunan apapun. Ininya cuman insya Allah. Jaminan, ya insya Allah ya Pak. Dan gitu. nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan sama sekali. Ya gimana Di orang? bank, ya kalau masih mikro, super mikro masih tanpa jaminan. Tapi kalau selebihnya itu kan masih ada jaminan juga. Ya tapi nggak seberapa lah ya kalau di PNM. Nah ini tadi kan kalau kita bilang nasabah PNM itu bisa jadi penumpang koperasi Merah Putih. Kalau untuk MBG sendiri, ini kan Presiden Prabowo memang punya program MBG ini kan
Bapak tahu kita lagi Ya. sedang berjalan. Nah, triliunan rupiah itu kan akan berputar di desa Ya, karena MBG itu juga ada harapan kami gitu. juga. Nah, apakah PNM sudah memetakan nih nasabah-nasabah mekar misalkan si ibu ini kelompok ini jual sayur, kelompok ini Ya. jual telur gitu. Seperti apa? Ada nggak kecipratannya? Jadi kalau yang parsial ya, yang ya kami belum official, belum siapkan secara khusus. Ini buat MBG, itu udah banyak. Kemarin tuh saya baru dari Lampung, ada nasabah kami yang produksi roti, biasa roti dan kue biasanya sehari cuma 40-50, Sekarang sehari jadi 800. oh bertambah. Tambah, Lonjakannya karena lumayan. jadi rekanannya MBG. MBG. Nah, kami harus hati-hati karena kami juga nggak mau merusak tatanan di SPPG khususnya dapurnya ya, di MBG ini, karena itu harus ada kepastian pasokan, Betul. quantity, Betul, tiap quality, harinya. Betul, konsisten, betul. bisa setiap hari atau 2 hari sekali atau apa. Lah kalau pelaku kami ini kan masih pengusaha subsisten, kami takut ganggu nanti anaknya lagi sakit nggak masak, nggak bikin. Nggak bisa bikin. Atau ada keluarganya dari jauh datang Tamu. juga bikin. Atau dianya sendiri sakit nggak. Ini kan kami sekarang baru sedang intens diskusi, baru tataran diskusi, tapi insya Allah bisa ini dengan Kementerian UMKM dan Bappenas. Kerjasama. Ya kami beri masukan. Kalau ada hubnya aja, nah ini ngumpulin, ya, ngumpulin nanti hub ini yang memasok SPPG, ini sesuatu. Dan ini bisa dicari dari ekosistem UMKM juga. Ya cari aja pengusaha lokal yang memang lebih kuat dari mereka, bisa nampung. Gitu. Di bawahnya produsennya, nasabahnya kami yang biayain. Mungkin si hubnya ini bisa dibiayai oleh induk kami kalau dalam holding ultramikro dari BRI baru ke SPPG. Karena kita juga kan harus menjaga nih perjalanan SPPG yang harus setiap hari quantity sama quality-nya terjaga dan sebagainya. Betul. Jadi arahnya ke situ. Kalau yang yang parsial udah banyak. Tadi yang saya cerita, yang masuk telur, masuk telur puyuh, telur ayam kampung dari kelompok-kelompok binaan kami juga. Itu lumayan lah kecipratan lama. Ada. Dan insya Allah semakin besar, bukan hanya cipratan, jadi guyuran. Kalau kita bangunkan perantai pasok lewat dukungan Kementerian UMKM, Bappenas, mungkin dengan BGN juga nanti kita akan. Kalau untuk kesejahteraannya sendiri dari ujung tombak PNM, mereka kan kadang tadi ya ini menarik. Seperti Bapak bilang. Ini menarik. Ya, nggak apa-apa lah ini buat penyemangat teman-teman AO juga nanti kalau nonton. Karena yang dilayani orang miskin, kami merekrut mereka pun, terutama yang di ujung tombak ini, nggak boleh beda strata. Harus sama. Harus sama. Saya berhenti kalau ingat itu. Betapa testimoni mereka itu. Lulusan SMA, bisa lulus SMA aja udah sesuatu buat mereka. Pak, terima kasih si anaknya. Sekarang kami jadi karyawan BUMN. Gak pernah berani mimpi. Dari keluarga miskin, dari desa. Orang tuanya sama, dengan bangga cerita sama. Anakku kerja di BUMN. Keluarga besarnya sama. Cucuku, keponakanku sekarang di BUMN. Dusunnya atau lingkungannya juga. Ada anak daerah ini yang jadi karyawan BUMN. Ini ada virus optimisme yang bisa tersebar. Semua bisa. Satu, terus belajar kerja di lingkungan formal. Nggak hanya jadi buruh, nggak jadi, mohon maaf, asisten rumah tangga. Karena faktanya mereka itu selesai kuliah dijemput sama budenya, tantenya, jadi asisten rumah tangga, buruh pabrik, pelayan di UKM, ya pelayan warteg atau nemenin asisten di PKL dan sebagainya. Ini jadi kerja formal dengan segala fasilitas yang kami berikan persis seperti pekerja formal. Kedua, kami fasilitasi juga, jangan cukup segitu. Kami juga kan punya kewajiban sebagai
penyelenggara kerja harus mengembangkan karyawan kan. Betul. Kesejahteraannya Kita juga fasilitasi. Yang tadinya nggak berani mimpi jadi sarjana, sekarang 10 jadi tahun berani. mekar ini yang kita ambil dari lingkungan ini, hampir 8.000 orang S1. Luar biasa. 500 orang master, karena udah tahun ke-10. Oh, luar biasa. Berarti PNM bisa mewujudkan mimpi-mimpi Insya anak-anak yang Allah. tadinya Yang tidak berani tadinya mimpi, karena keluarga miskin, mentalnya sudah dijonkan lebih awal dari keluarga. sekolahnya sekolah yang akreditasinya cukup terdengar, bukan Mandiri, Unggul lagi cukup. Oh, di sono ada SMK, Iya. Binatama apa gitu ya. Pokoknya cari yang lebih paling murah. Nanya aja karena confidence-nya rendah Tidak ada. dari keluarga itu, nanya atau jawab aja nggak berani. Sekarang Jadi AO ngebina paling tidak rata-rata nasional sekarang 350 emak satu AO itu melayani. luar biasa. Udah, itu keberanian. Hasilnya lagi peningkatannya. Tadi yang di sekolah seperti itu, sekarang sudah banyak, bukan 1-2, banyak jadi regional manager, dia ngelola 400 sama 500 SDM. Luar biasa. Dia ngelola sekitar 500 sampai 700 ribu nasabah. Dia harus ngatur strategi menjaga kualitas, menjaga pertumbuhan, menjaga konsistensi proses dan konsistensi usaha nasabah. Seorang lulusan SMA yang tadinya nggak berani. Gak berani bermimpi. Karena ini. saya saat ini ngelola itu 58.000 karyawan di bawah usia 25 tahun. Ya tadi, masih benar-benar Gen Z dan baru lulus SMA. Sekitar 27.000 di bawah 20 tahun. 22 tahun. Keren, Mas Arief. Mendengarnya merinding karena akhirnya banyak anak-anak Indonesia yang bisa Insya mewujudkan Allah. mimpinya. Ini penutup kita hari ini sesuai Astacita dan Ekonomi Bawah yang semangat yang Astacita Presiden Prabowo itu kan kita hapuskan kemiskinan ekstrim. Okay. Nah, seberapa optimis Pak Arief bahwa melalui pemberdayaan perempuan kita bisa memotong rantai kemiskinan keluarga hanya dalam satu generasi, dan juga Pak Arief mungkin bisa nanti kasihkan pesan-pesan terakhirnya sebagai penjaga harapan bagi jutaan ibu-ibu prasejahtera di Indonesia, pesan untuk mereka yang sedang sekarang mungkin bangun tengah malam jam 3 pagi menyiapkan dagangan kecil-kecilan, menyolokkan anak-anaknya, mungkin bisa disampaikan. Mas. Jadi pertama, kenapa kami pilih perempuan? Tadi Mbak Nuka nggak nanya sih. Diwakilkan. Jadi saya jawab. Oh iya benar-benar. Kenapa harus perempuan? Kenapa harus perempuan? Karena perempuan influence paling besar dalam kelompok masyarakat terkecil, keluarga. Perempuan sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Surganya ada di kakinya. Dari perempuan bisa ada generasi berikut. Ya. Dan satu lagi nilai lebihnya, perempuan itu lebih punya sense of crisis terhadap kondisi keluarga, termasuk ekonomi. Suami tugasnya nyari, tapi kalau udah diambil nanti bisa buat rokok dan sebagainya. Perempuan satu bahan aja bisa menjadi macam-macam. Kedua, perempuan adalah guru pertama dari setiap anak Indonesia. Setuju Bapak. Nah, Mbak Nuko bayangin. Sudah 22,9 juta perempuan yang kami beri pembiayaan selama 10 tahun. Per hari ini ada 16,2 juta yang masih aktif kami kelola. Setiap hari ketemu. Dari 16 juta aja. Kalau rata-rata punya satu anak, ada 16 juta calon wirausahaan Indonesia yang akan mengisi 2045. Dan dia belajar usaha dari kehidupan. Mau saya kasih contoh, masih ada waktu nggak? Ibunya bikin pisang goreng 20 buah, anaknya 4 tahun, 5 tahun lari-lari mau ngambil, ditahan sama ibu. Nggak boleh, anak sekarang kan keriasnya tinggi, even kurang gizi, even stunting, tetap kerias. Kenapa sih nggak boleh, Pak? Nanti tunggu emak laku 6 atau 7. Kenapa nunggu 6, 7? Karena emak udah balik modal. Dari kecil dia udah belajar usaha dari kehidupan. Mak, kenapa emak harus masak jam 6, jam 5, kenapa nggak nanti siang aja? Kan emak jam 7 harus sudah nyiapin. Supaya orang sambil berangkat kantor, nganter anak sekolah beli. Belajar dari kehidupan. Tahu apa
ki untuk melakukan usaha. Dari saya pribadi dan keluarga besar PNM yakin insya Allah kami akan bisa berkontribusi. Paling tidak saat ini ada 16,2 juta anak yang sedang belajar usaha dari kehidupan. Usaha Ngeliatin dari- emaknya doang. Dari mama. Tapi Dari jangan yang produksi, dari yang jasa ya. yes. Itu. Terus yang kedua, paling tidak kami berkontribusi membreakthrough block mental. Bahwa semua bisa, semua harus optimis, semua punya harapan sama teman-teman di sini. Semua punya harapan. PNM sebagai penjaga Nah, harapan. tugas kami saat ini membuat mereka berani bermimpi, mengejar mimpi, karena dari mimpi itu ada harapan yang mereka akan raih. Untuk penjaga harapan, sahabat penjaga harapan, jangan pernah putus asa oleh mimpi. Banyak, nggak cuma PNM yang bisa. Iya, tapi dari sini kita belajar. Iya. Dari emak-emak ini kita belajar. Dari emak-emak timbullah generasi-generasi nanti penerusnya mungkin bisa menjadi generasi bangsa untuk bangsa Insyaallah. Indonesia yang 2045 loh, tinggal berapa tahun? enggak terasa nanti. Kita harus punya generasi emas untuk Oke, Indonesia, Mas. insyaallah. Mas Arif, makasih banyak. Terima kasih sama-sama Mbak Duga. Sehat-sehat, Mas. Amin, insyaallah. Kita bisa Sama-sama, ketemu sehat. lagi dan salam buat emak-emak di seluruh desa di Indonesia. Semangat buat emak-emak dan semangat juga untuk para sahabat penjaga harapan. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir episode kita di podcast Penjaga Harapan episode kali ini. Dan dari perbincangan kita hari ini, harapan bukan sekedar kata, tapi kerja nyata, keberanian dan ketekunan terutama dari mereka yang berada di akar rumput. Saya Nuka Azwita pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum.